Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardan Rizky. Saya sebagai moderator dari kelompok 8 dan anggota saya yaitu Redo Junistiar, Putu Juniarto, M. Andi Sepiansa, dan Iksan Agustian. Kami akan menyampaikan materi tentang pengertian lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudara Redo Junistiar. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat membangun potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat. Lingkungan pendidikan adalah sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan merupakan bagian dari lingkungan sosial. Baiklah, yang kedua yaitu materi keluarga yang akan dijelaskan oleh saudara Putu Juniarto. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan searah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrat. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Baiklah, naskah selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Septian. Terima kasih. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah yang akan dijelaskan oleh saudara Andi Sepiansa. Sekolah, tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, anak dikirimkan ke sekolah-sekolah formal. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan diantaranya sebagai berikut. 1. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. 2. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. 3. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. 4. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain 1. Pengajaran yang mendidik.
2. Pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan BP di sekolah. 3. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar PSB. 4. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Dan materi yang keempat yaitu masyarakat, yang akan dijelaskan oleh saudara Iksan Agustian. Masyarakat merupakan pendidikan di luar keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika waktu kita masih anak-anak. Telah dilepas asuh oleh keluarga dan di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pengertian-pengertian, sikap, dan minat maupun kesusilaan dan keagamaan. Ketika antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. 2. Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial di masyarakat. 3. Dalam masyarakat tersebut tersedia berbagai sumber belajar baik yang direncanakan. Dan kesimpulannya adalah proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul, baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu. Tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Hubungan dari ketiganya disebut sebagai tripusat pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Ya baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.